perkenalkan, kami kelompok dari Hukum Ketenagakerjaan. Saya Daru, saya Yosef, Saya Felix. dan Saya ini Lia. Sesi kali ini kita akan langsung mungkin memberikan beberapa pertanyaan. Saya akan memperkenalkan narasumber kita di sini, Mas Torres dan Mas Rian. Nah, Mas Torres dan Mas Rian bekerja di sebuah pabrik. Di pabrik di bagian apa? Kira di bidang tekstil ya. Saya sendiri di bidang garmen. Yang garmen ya. Apakah ada persyaratan dalam memasuki sebuah pabrik tersebut? Tentunya ada. Contohnya seperti sebelum masuk pabrik itu harus ada persyaratan seperti SKTK, pas foto, surat kesehatan, fotokopi ijazah dan KTP yang di basic subjek. Yang merupakan sebuah persyaratan masuk dalam itu pabrik tersebut merupakan PT atau CV? PT. PT berbadan hukum berarti ya. Berarti apakah ada perjanjian tertulis di atas hitam putih yang merupakan dalam arti hubungan kontrak kerja? Sebelum itu ada surat di atas hitam putihnya, tentunya kita di training dulu layak atau tidaknya. Nanti kalau setelah di training layak atau tidaknya kan, setelah itu akan ditandatangani kontrak. Dilayangkan sign kontrak itu kita di training dulu kisaran 3 hari apa seminggu, itu tergantung pabriknya. Kita tahu bahwa sebuah perusahaan itu pasti memberikan rasa nyaman dan juga terhadap kesehatan para pekerja. Nah, pertanyaan saya, apakah perusahaan tersebut memberikan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan pada para pekerja atau tidak? Diberikan, berarti sudah sesuai ya? Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah di perusahaan tersebut gaji atau upah yang diterima sudah sesuai dengan UMR yang ada atau tidak? Sudah sesuai dengan UMR yang ada ya? Jadi sesuai, jadi nggak ada dalam upah nggak ada permasalahan. Iya, sejauh itu tidak ada permasalahannya, nggak ada sedikit permasalahannya itu di jam kerja. Jam kerja. Iya. Jam kerja aja. Jadi yang seperti kita ketahui bahwasanya umumnya jam kerja di Indonesia itu 8 jam kerja, ya lah. Dan tempatku sendiri itu bisa sampai 9 jam, 10. Tapi yang menjadi permasalahannya itu pihaknya pabrik itu mengatakan yang 1 jam yang lebih itu, yang lebih dari 8 jam itu berupa kualitas karyawan terhadap perusahaan. Seperti itu. Mungkin permasalahan yang lebih menonjol lagi itu ada seperti kompensasi. Dan juga kita tahu bahwasanya setiap perusahaan mempunyai kompensasi juga kan. Sejauh ini aku masih belum tahu seperti apa itu kompensasi, apakah bentuk penghargaan apresiasi atau dalam bentuk materi. Jadi dalam hitungan kerja itu yang melebihi dari hitungan kerja yang seharusnya menjadi lembur itu dikatakan molor ya. Itu merupakan alasan dari suatu perusahaan. Iya. Molor itu masa pabriknya. Mungkin itu yang dirasakan saudara-saudara ya. Yes. Baik. Mungkin demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang telah kami ajukan kepada saudara. Barangkali mungkin ada kata-kata yang perlu memuaskan dan salah mendoakan. Dan terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu kepada kami. Terima kasih. enak juga ya kita jalan-jalan ya Yosef ya. Jalan-jalan gimana? Kita habis dari mana sih ini? Masa nggak tahu ini kita lagi menuntut ilmu ini. Sampai ini jam berapa sekarang bro? Siang. Ini sekarang udah siang ya? Tadi malam loh. Tadi malam kita bahas ya. Apa sih yang kita bahas sih? Tentang ini. Masa lupa mengenai undang-undang ketenagakerjaan. Tentang ketenagakerjaan. Yang dimana narasumber tadi malam saudara kita atas nama Torres dan si Rian itu ada beberapa keluhan mungkin ya. Mungkin ini bisa keluhan tapi kurang tahu nanti. Di sini kita akan membahasnya. Keluhan di pekerjaan mereka gitu ya. Yang dimana mereka itu bekerja di sebuah pabrik yang satu di bidang tekstil dan yang satu di bidang garmen. Kemudian ada beberapa persyaratan mereka sebelum masuk memulai kerja, mungkin sama PT pasti sebelum pasti punya lah. Iya, Kita melamar gitu, persyaratan. Kemudian tadi malam itu saya sempat nanya bahwa apakah mereka ada persyaratan hitam di atas putih gitulah, dalam arti hubungan kontrak kerja katanya ada, tapi katanya ada beberapa keluhan yang nggak sesuai dengan yang awalnya mereka baca, mereka tulis, mereka tanda tangani ya. Jadi disitulah permasalahannya. Mengenai mungkin dari saudara Felix tadi malam mengenai upah misalnya, barangkali Kalau saya semalam saya bertanya mengenai upah dan juga BPJS kesehatan yang tentunya kita ketahui bahwa di perusahaan tersebut itu pastinya kan memberi BPJS kesehatan dan juga itu udah pastilah bro, udah pasti kan ya. pastilah. Dan juga tentunya upah mereka itu sudah pas lah, kata mereka tuh sesuai Nggak dengan ada permasalahan. UMR yang ada. Halo Bu, selamat siang Bu. Selamat siang juga. Sebetulnya maaf mengganggu. Bapak dengan senang hati.
kita dari Fakultas Hukum Bu ingin menanyakan sedikit lah terkait tentang dunia perdagangan di universitas ini Bu. Saya Daru Akbar Nababan, saya panggil Daru Bu. Ya, kalau saya Marcella Kristalia, bisa dipanggil dia, Bu. Nah, Mbak Lia. Mbak Lia dan Nur Hayati. Bu Nur Hayati. Nur Pudaja ya. Oke, Bu. Sebelumnya kita dari Fakultas Hukum ingin mengerjakan suatu tugas berupa mata kuliah hukum ketenagakerjaan Bu. Jadi membahas tentang dunia pekerjaan Bu. Nah, sedikit kita mau menanyakan aja Bu, nggak usah lama-lama ya Bu. Ayo, Ibu. Iya. Yang hal pertama yang kami tanyakan pertama itu Ibu itu di sini kerja untuk orang lain atau untuk diri sendiri Bu? Untuk diri sendiri. Oh, untuk diri sendiri. Berarti buat keluarga sendiri. Buat keluarga, untuk diri sendiri dan anak-anak. Dan suami. Dan suami kerja sendiri. Oke. Terus kemudian kira-kira udah berapa lama ya, Bu, kerja di sini? Mau sih 3 tahun. Oh, 3 tahun. Baru mau 3 tahun. Baru mau 3 tahun. Wah, saya waktu awal-awal baru di sini itu. Oh iya. Iya tuh Bu. Iya, toh ya, Bu. Oh iya. Sama-sama masuk sini berarti. Sama-sama masuk sini. Cuma beda jurusan. Itu perdagangan ya. Iya. Sama gini Bu, kita kan juga ada menanyakan terkait tentang hubungan kerja ini. Kan pasti ada hubungan kontrak kerja dari Ibu sendiri sama pihak kampus. Itu gimana ya penjelasan? Oh, saya waktu ngontrak dengan PT SMS. Oh, PT PT SMS. SMS. Kalau PT SMS ngontrak dengan UKSW. Oh, Jadi saya iya, hubungannya iya. sama PT SMS. Oh, nggak langsung sama UKSW-nya ya Bu ya? Berarti 3 pihak gitu ya, Ibu? Oh, pihak Lalu ketiga. pihak ketiga. Oh, iya, Ibu. Iya. Berarti Ibu untuk mendaftarnya ke sini itu lewat PT SMS, nggak langsung ke UKSW. Ya, PT SMS. Prosesnya seperti apa ya, Bu, kira-kira? Mengumpulkan ID KTP itu kok nama atas nama siapa nanti buat butuhan informasikan dia. Oh iya, Harus untuk ada berkas persyaratan gitu ya. siapa. Persyaratan-persyaratan, Yang dan ini lain-lain. atas nama siapa. Oh, iya, Ibu. Sama untuk ini hal riskan sih Bu ya, sedikit riskan lah untuk pendapatan dari kira-kira itu cukup atau enggak itu ya atau per bulan Cukup ya, cukup sih. ya juga ya Bu ya. Cukup sih. Tapi meskipun cukup mepet ya. Tapi Ibu Tapi cukup ya, Ibu. Untuk Puji keluarga Tuhan. dan ya, Dari anak-anak. kenapa ya, Bu, biasanya di sini ya, Bu? Ya, semoga rame. Baik, Semoga amin. ini teman-teman yang melihat video ini nanti kita akan meramaikan suasana perdagangan di usahanya Ibu ini dong. Tapi tentunya asik juga ya Bu, Wah, kita asik ajak banget ngobrol. tadi kita ngajak ngobrol itu ibunya ya. Iya. Terus mungkin Mas bisa dijelaskan ke teman-teman kita yang akan menonton di sini, kira-kira itu bagaimana ya, Mas, untuk bisa bekerja membuka usaha di atas sana? Oh, jadi Ibu tadi kan berusaha di bidang perdagangan makanan di kampus. Tapi Ibu itu kan harus ada proses-prosesnya untuk masuk bisa bekerja membuka usaha di kampus. Yang pertama dia mendaftar mengisi berkas kepada pihak kedua. Soalnya kampus itu ada pihak kedua untuk mengelola bisnis perdagangan di sini. Itu di PT SMS. Oh iya, kemudian yang kontraknya tadi ya, Mas? Iya, yang kontrak tadi. Kontraknya. Sistem kontraknya tadi kan ibunya itu jadi pihak ketiga. Pihak keduanya yang pengelola, ibunya yang berdagang itu Bu Nur itu sebagai pihak ketiga. Kemudian dari kontraknya PT SMS, Satya Mitra Sejahtera. ya, habis itu langsung ke UKSW ya, Mas? Ya langsung ke UKSW. Jadi dari UKSW nggak secara langsung bertemu dengan pihak ketiga penjualnya itu. Oh iya. Satu kalimat dari kami untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih udah menonton. Dah. Podcast Naker. Mantap.